Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hajirin yang semoga saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan seorang muslim termasuk muslimah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid, tujuannya diantaranya untuk belajar atau menuntut ilmu. Disampaikan dalam hadisnya, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajin taman hajjuhu. Barang siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari untuk tujuannya tidak lain untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama atau mengajarkan. Jadi an yata'allama al-ilma, belajar atau mengajarkan, maka pahalanya adalah sebagaimana orang yang hajinya sempurna. Ya, terlebih kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh beberapa saat untuk nahan ngantuk ya. Iya. Supaya kita mengetahui beberapa ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Baik. Pagi ini saya dapat tugas lagi membahas permasalahan seputar fikih. Di awal-awal kita bahas fikih tentang puasa, walaupun tidak selesai, singkat saja. Kedua tentang fikih apa? Zakat fitrah atau zakat fitri. Sekarang fikih lagi tentang permasalahan i'tikaf. Ya, sekarang kita akan bahas tentang permasalahan i'tikaf. Definisi dari i'tikaf, secara bahasa i'tikaf itu artinya menetap. Atau di sini diartikan mengurung diri, menetap berdiam gitu. Itu i'tikaf secara bahasa. Adapun secara istilah atau syariatnya adalah, ini sebagian definisi, al-lubthu fil masjidi min syakhsin maksusin bi niyatin maksus. Berdiam diri di masjid dari seseorang yang tertentu dengan disertai niat. Ya, jadi berdiam diri seseorang kemudian dengan niat. Jadi mudah sekali ibadah i'tikaf itu. Tinggal diam di masjid, niat i'tikaf. Dalilnya mana? Kita akan sampaikan ada 3 dalil dari Quran, dari hadis, dari ijma' para ulama atau konsensus yang disampaikan ulama. Dalil dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Yang dimaksud rumah di sini apa? Iya, Masjidil Haram. Untuk orang-orang yang tawaf
wal akifin, dan untuk yang i'tikaf. Jadi i'tikaf ini sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Ibrahim itu sudah diperintahkan untuk orang-orang yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Ayat yang lain, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu, maksudnya istri-istri yang halal, wa antum aakifun, sedangkan kamu para suaminya sedang i'tikaf di dalam masjid. Ini kira-kira gambarannya gimana? Agak sulit ya. Maksudnya adalah jangan dicampuri itu, orang yang i'tikaf itu boleh keluar dari masjidnya ketika dia butuh hajat. Misalkan di masjid itu nggak disediakan makanan sehingga dia harus pulang makan dulu, itu tidak batal i'tikafnya karena punya tujuan. Atau di masjidnya itu nggak ada WC-nya, dia harus pulang dulu ke rumah. Nah, ketika pulang ke rumah nemu istrinya, makanya ada larangan di situ. Jadi bukan diartikan di masjid, supaya nggak salah paham. Baik, itu hadis itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari hadis Nabi SAW. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Bahwasanya Nabi SAW beliau i'tikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat atau sampai Allah wafatkan. Thumma i'takafa azwajuhu, kemudian diikuti oleh istri-istri setelah beliau. Artinya para wanita juga i'tikaf. Kemudian dalam hadis yang sama juga disampaikan Ibnu Umar, ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Nabi SAW itu i'tikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian hadis dalil dari ijma' atau penyampaian dari para ulama. Wa ajma'u, para ulama telah sepakat ala anna i'tikaf, bahwasanya i'tikaf itu la yajibu 'alan nasi fardhan. Tidak ada hukumnya wajib bagi manusia. Hukum i'tikaf itu pada dasarnya tidak wajib. Illa an yujibahul mar'u 'ala nafsihi fa yajibu 'alaihi. Kecuali dia sendiri yang mewajibkan, maka nanti wajib untuk dilaksanakan. Maksudnya gimana? Ketika dia bernazar untuk i'tikaf, artinya kan dia sendiri yang mewajibkan. Pada dasarnya i'tikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau misalkan anak saya lulus dengan nilai yang bagus, misalkan ya, saya akan bernazar i'tikaf di Masjid Al-Muhajirin selama 20 hari, ya wajib itu dipenuhi nazarnya. Kemudian penyampaian yang lain, fal i'tikafu sunnatun bil ijma'. I'tikaf itu sunnah hukumnya menurut para ulama. Ijma' dengan konsensus ulama seluruhnya, tidak ada yang khilaf. Jadi gini bedanya Pak, ada istilah jumhur, ada istilah ijma'. Pernah dengar ya? Jadi kalau jumhur ulama itu ada ulama yang menyelisihi. Jumhur itu artinya mayoritas. Ini pendapat jumhur ulama, artinya mayoritas ulama berpendapat demikian. Ya, artinya masih ada yang menyelisih atau yang berbeda dengan pendapat jumhur. Tapi kalau ijma' itu sepakat, tidak ada yang menyelisih. Kayak contohnya puasa Ramadan itu hukumnya wajib, itu ijma'. Kalau ada yang menyelisih atau nyeleneh, bukan ulama. Nah, termasuk i'tikaf itu hukumnya sunnah dengan ijma', artinya tidak ada yang menyelisih pendapat ini. Wala yajibu illa bin nadri bil ijma', dan tidak menjadi wajib kecuali dengan bernazar, dan ini juga pendapat ijma' ulama. Kemudian hukum i'tikaf sunnah. Ini beberapa pendapat para ulama jelaskan. Ya, saya bacakan aja. Dari pendapat Imam Zuhri, beliau mengatakan ajaban minan nasi kaifa tarakul i'tikafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai'a wa yatrukuhu wa ma tarakal i'tikafa hatta qubida. Sungguh mengherankan, ada sebagian orang yang meninggalkan i'tikaf pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melaksanakannya sampai beliau wafat.
hal yang serupa dengan disampaikan oleh Imam Atha. Nah itu kalau hukumnya sunnah. Kemudian pendapat yang hukumnya wajib tadi ya, kalau misalkan dinazarkan. Ya, Rasulullah juga menjelaskan man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah maka taatilah dia. Jadi nazar itu sesuatu yang tujuannya ibadah kepada Allah, taat. Kalau bernazar kepada sesuatu yang mubah, itu nazarnya nggak sah, nggak dapat pahala. Apalagi bernazar kepada sesuatu yang berbau maksiat misalkan, itu lebih tidak sah. Misalkan apa? Nazar sesuatu yang mubah. Kalau anak saya lulus, saya akan makan bakso 5 mangkok misalkan. Nazarnya kira-kira sah atau tidak? Enggak ya, perkara yang mubah. Jadi nazar itu tujuannya untuk ibadah. Ya. Nanti kalau misalkan seorang bernazar, saya nazar i'tikaf. Yang tadinya i'tikaf itu hukumnya sunnah, karena dengan nazar yang menjadi wajib, nanti pahala yang didapatkan itu pahala wajib. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu misalkan mau i'tikaf nanti di 10 hari terakhir, saya di hari atau di malam ke-21 bernazar ingin i'tikaf di malam ke-21. Nah, di malam ke-21 itu harus dilaksanakan karena hukumnya wajib, dan pahala yang didapatkan itu pahala wajib. Jadi lebih utama. Jadi ada keuntungannya kita dapat pahala wajib, tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung, harus dipenuhi nazar tersebut. Gitu ya. Kalau misalkan nggak dipenuhi gimana? Ia berdosa. Seperti seorang meninggalkan kewajiban. Jadi itu disampaikan, siapa yang bernazar untuk menaati Allah maka taatilah dia. Dari Umar juga disampaikan, ya Rasulullah, kata Umar, inni nazartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya bernazar untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram, kata Umar. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda kepada beliau, aufi binadrik, penuhilah nazarmu. Penuhilah nazarmu. Nah ini juga penting. Kalau misalkan kita menyebutkan saya bernazar ingin i'tikaf di Masjid Al-Muhajirin. Nah pertanyaannya, apakah harus di Masjid Al-Muhajirin? Kalau misalkan saya nazarnya di Masjid Al-Muhajirin tapi justru nggak kesampaian, hujan misalkan, akhirnya di Masjid Nursalam karena rumahnya dekat Nursalam. Nah itu apakah nazarnya terpenuhi atau tidak? Tidak, Pak. Nazarnya terpenuhi. Masjid selain 3 masjid derajatnya sama, walaupun kita ucapkan dengan spesifik tadi, saya nazar di Masjid Al-Muhajirin. Walaupun saya nggak i'tikafnya di Masjid Al-Muhajirin, di masjid yang lain, i'tikaf tetap sah dan nazarnya telah terpenuhi karena derajat masjid selain 3 masjid itu sama, gitu ya. Selain 3 masjid berarti masjid apa aja? Masjidil Haram, yang kedua apa? Masjid An-Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah kalau misalkan ibu-ibu nazar saya ingin i'tikaf di Masjidil Aqsa misalkan, aduh, masuknya aja susah, Bu ya. Nah itu harus terpenuhi. Nah derajatnya itu nanti disesuaikan. Yang paling tinggi itu Masjidil Haram, di bawahnya Masjid Nabawi, baru Masjidil Aqsa. Jadi kalau saya nazarnya ingin i'tikaf di Masjid Aqsa, ternyata terjadi di Masjid Nabawi, kira-kira boleh tidak? Boleh, karena lebih utama, tinggi derajatnya. Ya, kalau saya bernazar i'tikaf di Masjidil Haram, ternyata nggak bisa di Masjid Nabawi, kira-kira boleh tidak? Tidak boleh, karena dia di bawahnya, harus di Masjidil Haram. Nah, adapun di masjid dari selain 3 ini boleh, walaupun tadi nazarnya saya i'tikaf di masjid tertentu karena derajatnya sama. Jadi ukurannya itu bukan bangunan, itu Masjid Raya Solo dengan Masjid Muhajirin ya
sama saja. Ukurannya bandingannya berapa? Banyak sekali ya. Kalau kita bicara tentang ukuran dan kemewahan. Tapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Baik. Kemudian i'tikafnya wanita. Para ulama fikih menilai bahwa tidak ada syarat laki-laki dalam i'tikaf. Jadi i'tikaf itu tidak disyaratkan harus laki-laki. Jadi para ibu-ibu juga diperbolehkan i'tikaf. Tadi dengan dalil bahwasanya istri Nabi SAW melanjutkan kebiasaan beliau yang i'tikaf, dan bahkan sebelum beliau wafat juga ikut i'tikaf. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu, misalkan apa? Ada sesuatu yang menghalangi, ya, ada tamu, haid atau nifas. Nah, itu tidak diperkenankan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idzanu lin nisa'i bil-laili ila masajid." Izinkanlah untuk para wanita pergi ke masjid di malam hari. Ya, tujuannya untuk i'tikaf. Rasulullah juga menegaskan untuk wanita yang haid, la uhillal masjida li haidin wala junubin. Tidak aku halalkan masjid untuk wanita yang haid dan orang yang junub. Ya. Nah, ini juga penting ya. Jikapun seandainya terjadi hal di mana perempuan beriktikaf tanpa izin suami, maka dalam hal ini iktikaf sah, namun dalam waktu yang bersamaan perempuan itu berdosa. Jadi kalau mengiktikaf, Bu, izin sama suami. Khawatirnya suami bangun subuh mau sahur kok nggak ada makanan, mana nih bilang misalnya. Jadi kalau mau iktikaf itu harus izin suami. Ditanya hukum iktikafnya apa? Hukum iktikafnya sah, tapi kamu berdosa. Dosanya bukan karena iktikafnya, tapi karena tidak izin sama suami. Pertanyaan kembali, kalau suaminya iktikaf, apakah harus izin sama istrinya? Enggak usah Pak ya. Iktikaf aja Pak. Oke. Ibu-ibunya senang malah kalau nggak ada suami. Oh enggak ya. Baik. Ini demikian juga dengan puasa. Puasa kan demikian ya. Jadi kalaupun ibu-ibu pengen puasa sunnah itu harus izin sama suaminya, setidaknya suaminya tahu. Baik. Teknis i'tikaf. Mengenai syarat i'tikaf, para ulama memberikan syarat, ada 3 syarat khusus. Yang pertama, orangnya harus Islam. Artinya orang non-Islam tidak boleh i'tikaf atau tidak sah. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal tidak sah i'tikafnya. Kemudian suci dari hadas besar. Tadi ya, terkait masalah haid, nifas, dan juga orang yang junub. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Duhai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Maksudnya di sini adalah tempat sholat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan tidak sadar atau mabuk. Dalam hal ini mabuk karena zaman dulu masih diperbolehkan mabuk. Omar. Ini dalil yang secara berurutan tentang keharaman khamr. Ini tingkatan kedua, yang nanti pada akhirnya dikatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, itu secara mutlak diharamkan. Tapi kalau dalil ini waktu masih memberikan kelonggaran. Tidak boleh minum kalau mendekati sholat, tapi kalau setelah sholat ya silakan. Ada kelonggaran tuh. Ini urutan tentang keharaman khamr. Tapi sekarang dalil ini udah mansuh Pak ya, jangan dipakai lagi ini. Selesai sholat ini dalilnya.
wa antum sukara, jadi dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu itu tahu apa yang kamu katakan. Karena orang yang mabuk itu enggak sadar. Kemudian wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu, dan juga jangan mendekati tempat sholat itu bagi orang yang junub kecuali hanya sekadar lewat saja sampai dia mandi. Dan khusus untuk perempuan haid serta nifas juga tidak diperbolehkan untuk i'tikaf, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, la uhillal masjida li haidin wala junubin, tidak aku halalkan masjid untuk wanita yang haid dan orang yang junub. Kemudian pertanyaan, apakah puasa menjadi syarat diperbolehkannya i'tikaf? Tadi kalau kita melihat dari 3 hal tadi, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari hadas besar. Nah pertanyaannya, apakah puasa termasuk syarat daripada i'tikaf? Artinya kalau orang nggak puasa itu nggak boleh i'tikaf, atau i'tikafnya tidak sah. Mayoritas ulama, ya seperti dijelaskan Imam Nawawi, bahwasanya i'tikaf tidak wajib berpuasa, artinya bukan menjadi syarat. Jadi boleh saja orang i'tikaf walaupun tidak berpuasa. Walaupun mazhab yang lain mengatakan i'tikaf itu salah satu syaratnya harus puasa. Tapi pendapat termasuk ulama Syafi'iyah mengatakan puasa itu tidak termasuk syarat i'tikaf. Jadi boleh saja. Ya, jikapun i'tikaf dilaksanakan di luar bulan Ramadan tanpa ada puasa sama sekali, maka hukumnya tetap sah sebagaimana sah i'tikaf di malam hari, karena malam hari kan tidak puasa. Atau bahkan juga sah i'tikaf dilakukan pada hari-hari yang justru diharamkan berpuasa. Misalkan di hari raya kan nggak boleh puasa. Ibu-ibu i'tikaf misalkan, rajin sekali nih ya. Ramadan selesai, saya pengibadah semangat. Hari raya tetap masjid i'tikaf. Masya Allah. Ini menggambarkan bahwasanya tidak menjadi syarat i'tikaf itu harus puasa, walaupun di hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya selain hari Id apa lagi Bu? Hari Tasyrik, ya, yaitu ya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik itu diharamkan berpuasa. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, qad dzakarna anna madhhabana, bahwasanya mazhab kami, kata Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, annahu mustahabbun. I'tikaf itu hukumnya mustahab, sunnah. Wa laisa syartan lisihha. Mustahab di sini maksudnya ke puasa. Bahwasanya puasa itu sunnah saja. Wa laisa syartan lisihhatin i'tikaf. Bukan menjadi syarat sahnya i'tikaf. Ala sahih indana, pendapat yang sahih di kalangan Syafi'iyah. Kemudian dasarnya, ini dasar dalilnya kenapa tidak menjadi syarat. Dari Bunda Aisyah, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashral awwala min Syawal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari di bulan Syawal. Pada ketika itu beliau tidak berpuasa. Baik. Itu ketentuannya. Tadi apa? Islam, kemudian berakal, yang ketiga apa? Suci dari hadas besar. Ya. Kemudian rukunnya, rukun i'tikaf. Yang pertama niat, jelas ya. Setiap ibadah itu harus disertakan dengan niat. Dalilnya ya masing-masing kita mungkin sudah hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh setiap pekerjaan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau asbabun nuzulnya hadis ini tentang orang yang hijrah. Ada seorang yang hijrah tujuannya untuk menikahi wanita yang ada di tempat hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Tujuannya karena ingin mendapatkan wanita di sana. Jadi tujuannya bukan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, gitu ya. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi innamal a'malu binniyat. Ini dalilnya sering digunakan. Dan bahkan para ulama
pasti memasukkan hadis ini itu pertama-tama di bab-bab pertama. Tujuannya apa? Ketika belajar itu niatnya ya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kejahilan, bukan untuk bangga-banggaan. Saya yang paling tahu gitu, yang lain nggak tahu semua. Nah, ini makanya penting sekali perkara niat. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Nah, cuma dua ini. Niat berdiam diri di masjid, i'tikaf sah. Ya, walaupun di masjid tidur. Jangan ya. Benar-benar kalau ditanya sah atau tidak i'tikafnya, dari perspektif ilmu fikih, kalau ditanya sah atau tidak, ya i'tikafnya sah. Tapi yang ngapain pindah tempat tidur doang, gitu ya. Tidurnya sebentar, ya nggak apa-apa kalau tidurnya sebentar. Di rumah diusir Pak ya, jadi pindah ke masjid. Nggak apa-apa, pindahnya ke masjid. Begini tempatnya. Ya. Tapi kalau bisa dikasih alas Pak. Khawatirnya nanti ada. Iya. Ada pulaunya. Baik, itu syarat kedua, berdiam diri di masjid. Orang yang i'tikaf itu bahasa Arabnya mu'takif. Nih, sebagaimana definisi i'tikaf, yaitu berdiam diri atau mengurung diri di masjid, gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tentunya berdiam diri dimaksudkan di tempatnya di masjid, bukan di tempat lain. Kemudian ini kita lewati. Terkait waktu dan tempat, ya sebagaimana dijelaskan di atas, waktunya tidak disyaratkan harus di bulan Ramadan. I'tikaf itu boleh dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Hanya saja i'tikaf dilaksanakan di bulan Ramadan itu lebih afdol, ya utamanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dari malam ke 21 sampai 29 ya. Sebenarnya itu bukan 10 malam, tapi 10 malam. Betul 10 malam Pak ya? Iya, kalau misalkan 30. Benar, kalau 30 10 malam ya. Kalau 30 hari. Ya, dari malam ke 21, tapi lebih ditekankan lagi di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27 sama 29. Nah, terkait ganjilnya, sebenarnya tujuan untuk tidak diberitahu i'tikaf lagi. Lailatul Qadar itu letaknya di mana supaya kita bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Nanti muncul pertanyaan, kalau misalkan beda pendapat, untung sama pendapatnya Pak ya. Tanggal 1 Ramadannya sama. Kalau 1 Ramadannya beda, ini siapa yang benar nih? Karena kebenaran itu nggak mungkin duanya, pasti salah satunya. Kan gitu. Cuma kita nggak tahu kan. Namanya manusia itu berijtihad, berusaha. Selagi ijtihad itu benar, insya Allah sah sesuai dengan ketentuan diajarkan Nabi SAW. Nah, supaya kita nggak bingung atau misalkan menyari-nyari gitu ya, ya kita laksanakan di 10 malam terakhir itu penuhi. Artinya ibadahnya ya semangat, walaupun itu di tanggal genap, ya masih ada potensi tanggal genap itu ternyata tanggal ganjil. Gitu ya. Nah, jadi semuanya dilaksanakan di 10 malam terakhir, berusahanya di 10 malam terakhir itu. Tidak perlu kita kemudian milih-milih tanggal 21 dan nantilah tanggal, menurut Syafi'iyah itu tanggal 21 loh, atau menurut ulama yang lain tanggal 27 aja. Ternyata kan beda.
tujuannya supaya kita berlomba-lomba di 10 malam terakhir. Terlebih tadi ya, kalau misalkan ada perbedaan pendapat. Kemudian terkait tempatnya jelas jadi di masjid, wa antum aakifuna fil masajid. Terkait masjid, yasihul i'tikaf fi kulli masjidin. Sah i'tikafnya di setiap masjid atau di semua masjid, wal jami' afdal. Dan masjid jami' itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Sebenarnya ya musola itu masjid. Musola kan artinya apa? Tempat sholat. Musola itu kalau kita artikan tempatnya itu tempat sholat. Kayak misalkan lapangan gitu, itu bisa disebut musola. Kalau kita sholat id, itu kan tempat di lapangan ya. Itu bisa katakan musola. Musola itu artinya tempat sholat. Masjid itu tempat sujud. Ya. Nah, sudah menjadi budaya di Indonesia kalau kecil tempatnya nggak ada mimbarnya itu musola gitu ya, karena nggak ada sholat Jumatnya misalkan. Kalau misalkan ada mimbarnya dan tempatnya agak luas disebut masjid. Ya sebenarnya sama saja, cuma lebih afdal di masjid. Tujuannya apa? Supaya ketika Jumatan dia tidak harus keluar pindah ke masjid lain, gitu ya. Tujuannya supaya menetap di situ saja, tidak keluar. Ini kalau misalkan dia pengen i'tikaf memang 10 hari nggak keluar-keluar, atau tujuan keluar itu untuk tadi untuk apa namanya makan atau untuk buang hajat kalau di masjidnya itu tidak tersedia. Tapi apakah sah seorang itu i'tikaf di musola? Ya sah saja, tidak menjadi masalah. Cuma dari sisi keafdalan harus di masjid supaya tidak keluar untuk Jumatan. Selanjutnya mana lagi nih? Durasi i'tikaf. 4 pendapat. Di antaranya tentang durasi i'tikaf ini saya bacakan nanti saja. Pendapat yang benar menurut mayoritas ulama bahwa disyaratkan berdiam diri masjid dan waktunya boleh lama, boleh juga sebentar, 1 jam atau sebentar saja. Jadi pendapat mayoritas ulama, i'tikaf itu tidak disyaratkan harus 1 hari atau 1 malam. Walaupun cuma sebentar saja maka i'tikafnya sah. Ya, nanti kita akan lihat pendapat Syafi'i itu lebih ringan lagi. Seorang itu i'tikaf itu sah walaupun cuma sesaat saja, dengan kadar orang itu mengucapkan subhanallah. Coba kita ucapkan subhanallah, cuma 2 detik Pak ya, 2 detik, 3 detik, dengan kadar tumakninah. Tumakninah itu kadar seorang mengucapkan subhanallah. Kalau kita niat i'tikaf dengan kadar waktu yang sedikit itu, maka i'tikafnya sah. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan i'tikaf itu harus minimal itu ya sehari 12 jam atau sehari semalam 24 jam, minimal seperti itu. Tapi ulama Syafi'i itu mudah sekali, walaupun sebentar itu ya sudah sah i'tikafnya. Kemudian terkait batal tidaknya i'tikaf, keluar dari masjid. Ya, keluar dari masjid. Keluar masjid yang batalkan i'tikaf adalah keluar tanpa alasan. Misalnya keluar masjid sengaja untuk menonton TV. Pulang nonton bola dulu Pak ya. Tanggal 2 berapa? 20. Belum ya? Belum masuk. Ada lagi tanggal 2 25. Oh, betul i'tikaf itu. Malam i'tikaf itu nonton bola. Habis nonton bola ngaji i'tikaf. Kemudian keluar ke pasar membeli baju lebaran. Itu bukan tujuan yang syar'i untuk membolehkan seorang itu keluar masjid, karena dia sedang i'tikaf. Ya tujuannya tadi untuk misalkan makan, minum atau buang hajat kalau tidak terpenuhi di masjid. Di sini biasanya ada yang menyediakan makanan nggak Bu yang i'tikaf? Tahun kemarin nggak ada Pak ya? Tahun ini insya Allah aja dulu ya.
Baik. Kemudian kehilangan syarat seperti gila, murtad atau datang haid. Tadi kan syaratnya kan harus berakal. Kalau gila dia tidak sah. Kemudian harus Islam. Kalau dia murtad maka dia tidak sah itikafnya. Kemudian harus suci dari hadas besar. Kalau haid maka itikafnya tidak sah. Kalau orang junub gimana Pak? Orang junub di masjid, hukumnya harus keluar kemudian mandi, lanjutkan itikafnya. Ya, itu kalau misalkan bukan kemauan kita, itikaf tetap sah, lanjutkan. Tapi kalau disengaja dikeluarkan, maka itikafnya batal. Kemudian hubungan suami istri tadi ya gambarannya. Para ulama berijma bahwa siapa yang melakukan jima, berijma bahwasanya barang siapa yang melakukan jima hubungan dan dia sedang dalam status beriktikaf maka batal iktikafnya. Tadi terkait tentang hubungan suami istri. Yang ketiga yang tidak batal keluar masjid kalau keluar badannya sebagian. Kalau badannya sebagian itu hukum iktikaf tetap sah. Dulu saya waktu iktikaf itu karena mendengar kaidah ini masih kecil, enggak kecil-kecil amat lah. Ya usia SMA. Itu di masjid main-main sama kawan. Enggak batal kan? Enggak batal. Karena keluarnya cuma sebagian. Tapi kalau keluar seluruh badannya, ini kalau misalnya itikafnya 10 hari Pak ya, dia niatkan 10 hari atau dia bernazar, ini terkait nazar misalkan. Kalau hukumnya sunnah ya mungkin masih ringan. Kalau terkait nazar yang dia harus wajib melaksanakan 10 hari, apalagi dia nadarkan 10 hari itu berturut-turut. Ya, kalau dia keluar nanti ulang lagi itu harus dari awal lagi kalau dia berturut-turut. Tapi kalau misalkan dia nadarkan cuma yang penting 10 hari gitu ya, nanti tinggal dia di hari itu tidak sah itikafnya. Ya. Kalau dia keluar dari masjid. Kalau terkait misalkan itikafnya itu sunnah, kalau keluar masjid dia ke masjid lagi niat itikaf lagi, gitu ya. Gimana Bu? Kalau kemarin mandi kan tadi hukumnya karena ada hajat, tidak perlu memperbarui itikaf, tidak perlu memperbarui itikaf. Karena Rasulullah menjulurkan sebagian kepalanya kepadaku itu di rumah beliau. Karena di antara masjid dengan rumahnya ini rumahnya Aisyah, itu ada jendela. Padahal aku berada dalam kamarku. Jadi kepala beliau itu ditaruh di jendelanya Rasulullah, di jendelanya rumahnya Aisyah. Itu kan ada sebagian kok. Nah kemudian disisirkan. Itu padahal beliau lagi iktikaf. Nah, ini dalil mengatakan kalau sebagian tubuhnya itu iktikaf tetap sah. Di sini jendelanya saya. Kadang ya, pamit kejauhan. Baik. Gimana? Sudah sah ini kata gitu. Gimana? Itu sah. Tidak. Jadi mazhab Syafi'i itu lebih ringan, lebih terkait durasi, terkait waktu itu. Walaupun cuma sebentar saja, iktikafnya tetap sah. Tapi ulama yang lain mengatakan, tapi itu pendapat mayoritas ya, mayoritas artinya pendapat ulama yang kebanyakan bahwasannya walaupun cuma sebentar, asalkan dia niatkan iktikaf maka iktikafnya sah. Tapi pendapat yang lain mengatakan, misalkan mazhab Maliki itu harus seharian misalkan. Artinya kalau cuma sejam 2 jam ya enggak disebut iktikaf. Karena Rasulullah itu iktikaf itu ya enggak 1 jam 2 jam tapi ya semalam atau 1 hari 1 malam. Seperti itu. Kemudian keluar untuk buang hajat juga termasuk udzur, tidak membatalkan iktikaf. Makan dan minum, ya termasuk juga yang tidak membatalkan iktikaf. Tapi kalau misalkan saya pulang pengen makan dan minum,
Kemudian di tengah jalan ketemu kawan, ngobrol dulu lama, terus suruh mampir ke rumah, dulu ngobrol lama, batal itikafnya. Karena cuma tujuannya kan untuk makan dan minum, bukan untuk silaturahmi. Kemudian tidur di masjid selama masa itikaf juga tidak membatalkan. Hanya saja adab dan etika tidur di masjid tetap harus diperhatikan, dan baiknya memang tidur itu ala kadarnya. Bahkan sebagian ulama menilai kalau bisa tidurnya sambil duduk saja, supaya cepat bangunnya. Nanti tidurnya nyender duduk misalkan, ya ujung-ujungnya juga geletak. Ya. Kalau bisa tidurnya sambil duduk, walaupun boleh saja tidur dengan berbaring. Bawa bantal ya boleh kalau. Baik. Kemudian keluar mani sebab mimpi. Ini sebagaimana puasa tidak batal, karena sebab keluar mani lewat jalur mimpi. Begitu juga itikaf, hanya saja harus segera keluar dari masjid guna untuk melaksanakan mandi wajib. Memakai wangian juga tidak membatalkan, justru dianjurkan. Ya, terlebih di hari Jumat. Ngobrol, ya, berbicara dalam masjid saat sedang itikaf tidak membatalkan itikaf. Ya, silakan ngobrol Pak ya. Tapi ya lagi itikaf ya jangan ngobrol politik misalkan. Itu BBM ya. Oplosan misalkan, ngobrol politik. Itu dan antara itu gimana gitu. Kalau saya diusahakan ngobrolnya sekadarnya saja, ya, diutamakan perbanyak zikir, ibadah. Karena kan tujuannya untuk mencari malam al-qadar. Karena luar biasa ya, malam al-qadar itu kalau kita dapat, maka senilai dengan apa? 1000 bulan. Coba nih dari kitab yang lain ingin kita sampaikan beberapa. Nah ini ya, tentang hukumnya itu sunnah muakkadah itikaf itu sangat dianjurkan. Waktunya setiap waktu di luar Ramadan maupun dalam Ramadan. Tapi lebih afdal lagi ditekankan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini jelas dari kitabnya. Kemudian terkait perincian hukumnya. Hukumnya wajib kalau dinazarkan. Hukumnya sunnah, itu hukum asal. Dilaksanakan bulan Ramadan dan 10 hari terakhir lebih dianjurkan. Hukumnya makruh, bagaimana hukum makruh? Kalau itikafnya seorang wanita yang memiliki paras yang cantik, meski dengan izin suaminya dan aman dari fitnah, hukumnya makruh. Jadi kalau punya anak, iya, insya Allah makruhnya udah hilang ya. Kalau misalkan parasnya cantik, kemudian walaupun sudah izin sama suaminya dan aman dari fitnah, hukumnya makruh saja. Ukuran sapi. Baik. Iya, nggak apa-apa ya. Hukum kemudian haram. Hukumnya haram gimana? Hukum haram itu dibagi dua. Ada haram yang dia sah itikafnya, ada haram yang tidak sah. Haram yang hukumnya sah ketika seorang wanita iktikaf tadi ya tanpa izin suami, atau dengan izin suami tapi khawatir terkena fitnah. Soal di daerah Muhajirin nggak ada fitnah ya, aman misalnya. Itu yang kalau misalkan hukumnya haram tapi itikafnya sah. Nah ini ada itikaf yang tidak sah. Itikaf orang yang junub maupun orang yang haid tadi ya. Itikafnya tidak sah, kemudian hukumnya haram. Terkait tempat itikaf tadi ya, di masjid, lebih utama di masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat. Selanjutnya kadar minimal itikaf. Nah tadi saya sampaikan kadar minimalnya itu tumak nina. Tumak nina itu kadar waktunya seorang mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu kan paling cuma 2 sampai 3 detik ya.
tambah sedikit. Nah, tumaknina itu sekadar bacaan tasbih subhanallah atau subhanallahil azim itu butuh waktu paling cuma 2 detik. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Makanya saya sampaikan kalau masuk masjid itu sambil diniatkan i'tikaf gitu ya, supaya kita dapat pahalanya banyak. Bukan hanya sekadar belajar, bukan sekadar sholat wajib, sholat sunnah dan seterusnya. Ini pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf dapat sah lama atau sebentar walaupun hanya sejenak. Kemudian durasi afdolnya, kalau misalkan kita bicara keutamaannya jelas ya, 1 hari 1 malam itu lebih afdol atau satu malam full. Rukun i'tikaf tadi sudah kita sebutkan. Boleh diniatkan nawa, ini terkait niat yang dilafadzkan. Nawa itu sunnatal i'tikaf. Nawa itu sunnatal i'tikaf. Mudah Bu ya. Nawa itu sunnatal i'tikaf. Saya berniat i'tikaf yang hukumnya sunnah. Atau lebih lengkapnya nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini yang hukumnya sunnah karena Allah Ta'ala. Ya. Atau kalau misalkan enggak hafal ya cukup dalam hati, karena melafadzkannya itu hanya hukumnya sunnah. Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Lisan itu tujuannya hanya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Bisa dipakai gombal ini ya. Baik. Pembatal i'tikaf, ini kita ulangi sedikit. Gila atau pingsan dapat batal i'tikaf. Mabuk dengan sengaja. Mabuknya dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, misalkan kejatuhan barang, tiba-tiba jatuh, itu nggak sadar diri, itu nggak sengaja. Tapi kalau mabuknya disengaja, itu dapat membatalkan i'tikaf. Kemudian haid, keluar dari Islam, murtad, junub, kemudian jima dan seterusnya, keluar dari masjid tanpa uzur. Nah, itu semua dapat membatalkan i'tikaf. Selanjutnya hal-hal yang tidak membatalkan i'tikaf, makan baik dalam masjid ataupun di luar masjid, minum, buang hajat, keluar dari masjid untuk azan. Karena zaman dulu itu azannya harus naik ke menara sehingga harus keluar. Memakai parfum wangian, membersihkan najis. Nah, itu semua yang tidak membatalkan i'tikaf. Sunnah-sunnah i'tikaf dilakukan di masjid jami yang ada sholat Jumatnya. Dilakukan sehari full. Kalau kita bicara terkait kesunahan dan keutamaan, seharian, pagi sore. Yang paling yang afdol dari malam hingga sore, dari maghrib ke maghrib lagi. Dilakukan ketika berpuasa. Ini tadi ya, bukan menjadi syarat tapi kesunahan saja. Perbanyak berdoa, berzikir, ibadah. Tidur nggak ada di sini ya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan kesia-siaan. Tadi ya, kayak ngomongin politik misalkan. Bernazar i'tikaf. Nah tadi, bernazar i'tikaf itu tadi untuk merubah yang hukumnya sunnah menjadi wajib. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang wajib. Gitu ya. Jadi bisa tuh, saya nazar i'tikaf di malam ke-21 menurut pendapat ulama di Indonesia atau ketentuan dari MUI atau Kemenak. Nah, supaya jelas tak malam 21-nya itu malam 21 ini, karena ada yang menetapkan mulai Ramadan tanggal 2. Nah, kita bisa tuh, nanti tanggal 21 berarti hukum i'tikaf kita itu wajib, tapi harus terpenuhi, nggak boleh keluar. Kalau keluar batal dan dosa. Solusi i'tikaf untuk para suami yang bekerja. 1. I'tikaf 10 hari terakhir di Ramadan secara full itu bagus, karena dalam rangka mengikuti baginda Nabi SAW dan mencari Lailatul Qadar. Yang kedua, namun perlu ditekankan lagi bahwa i'tikaf itu pada dasarnya hukumnya apa? Sunnah menurut ijma' ulama. Sedangkan bekerja dalam rangka mencari nafkah untuk anaknya, istrinya, keluarganya itu hukumnya wajib. Nah, sehingga dia dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Tapi jangan kemudian jadikan dalil ini untuk meninggalkan i'tikaf. Malam saya juga kerja misalkan. Ya walaupun paginya nggak bisa, malamnya i'tikaf. Insyaallah bisa.
Ini kalau misalkan tidak sempat 10 hari 10 malam terakhir Ramadan itu di masjid terus, nggak keluar-keluar. Ya, boleh di disiasati malamnya saja, kemudian paginya boleh untuk mencari nafkah, karena itu hukumnya wajib. Dan perlu difahami bahwasanya untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu syaratnya nggak harus i'tikaf, gitu ya. Untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu syaratnya nggak harus i'tikaf. Artinya bukan hanya orang-orang yang i'tikaf saja mendapatkan malam Al-Qadar. Terlebih kalau misalkan dia kerjanya itu malam, sip-sip malam ya, dan nggak boleh misalkan harus izin untuk i'tikaf sebenarnya nggak boleh. Misalkan ada sebagian yang seperti itu pekerjaannya, ya dia boleh bisa manfaatkan waktunya itu untuk baca Qur'annya atau untuk berzikirnya, jadi bisa dimanfaatkan waktunya itu. Insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar. Jadi tidak disyaratkan orang mendapatkan malam Al-Qadar itu harus i'tikaf, tapi i'tikaf itu membuka peluang untuk mendapatkan malam Al-Qadar, karena peluangnya lebih besar, isinya kan hanya ibadah saja. Insya Allah setiap kita itu mudah untuk mendapatkan Al-Qadar, jangan terlalu dipersulit ya. Bahkan cara mudahnya gini, jadi paling ringannya, seorang sholat isya jamaah dan sholat subuh jamaah itu paling minimal sekali, imannya paling lemah itu. Ibaratnya kalau kita ibaratnya sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, insya Allah dapat malam Al-Qadar. Karena kan barang siapa yang sholat isya berjamaah dengan imam dan sholat subuh berjamaah dengan imam, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, ya kan? Itu paling ringan. Terlebih ditambah tarawihnya, witirnya, nanti bangun jam 2 sholat lagi, ditambah baca Quran lagi. Nah, itu peluangnya lebih besar lagi. Insya Allah mudah untuk mendapatkan Al-Qadar. Cuma kita kan nggak tahu di waktu yang mana. Nah, makanya diisi 10 malam terakhir itu untuk berbanyak ibadah. Kemudian i'tikaf tidak disyaratkan 10 hari full di akhir Ramadan. Bahkan i'tikaf sudah sah dan tercukupi dengan hanya duduk sebentar di masjid selama 3 detik, asalkan diniatkan i'tikaf, sehingga manfaatkan tiap kesempatan masuk masjid untuk niat i'tikaf. Seperti itu. Yang keempat, jika mau dapat yang afdol lebih utama, maka bisa manfaatkan hari-hari cuti sebelum lebaran untuk i'tikaf. Misal 1 hari untuk i'tikaf dari habis maghrib sampai maghrib lagi, atau sampai subuh. Boleh juga seperti itu, karena akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Seorang mendapatkan malam Al-Qadar itu setara, sebenarnya bahasa setara nggak tepat ya, karena Al-Quran mengatakan khairun. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau kamu dapat malam Al-Qadar itu seakan-akan beribadah setara dengan 83 tahun sekian bulan misalkan. Padahal Qurannya mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya bukan menjadi batasan 83 tahun, bisa jadi pahalanya lebih daripada itu. Dan biasanya orang Arab itu menyebutkan banyak itu dengan kalimat 1000. Alf itu kan artinya 1000. Misalnya saya ambil contoh gini, dalam beberapa literatur Islam itu, beberapa keilmuan itu ada namanya nazom. Nazom itu kalau bahasa kita syair. Kayak misalkan yang terkenal itu Nazm Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu. Itu aslinya bukan 1000 pas, 1000 sekian bait. Tetapi karena ingin menyebutkan jumlahnya banyak dengan sebutkan 1000. Ada nazom yang jumlahnya lebih dari 1000, misalnya 5000. Kenapa nggak disebutkan khomsu alaf? Khomsu alaf itu artinya 5000. Disebut tetap alfiyah. Ya. Karena tadi 1000 itu menunjukkan kalimat yang banyak gitu. Ada nazom yang jumlahnya itu sampai puluhan ribu bait. Nggak bayang-bayang gimana buatnya itu, puluhan ribu gitu. Puluhan ribu bait gitu ya, atau syair. Tetap disebutnya alfiyah. Karena alf, kalau kata alf itu ingin menyebutkan sesuatu yang banyak. Nah, demikian juga dengan kalimat alfus syahr tadi itu. Jadi
bukan menjadi batasan 83 tahun, tapi bisa jadi lebih daripada itu. Seorang baca Quran misalkan cuma 1 jam, itu setara dengan misalkan 12 jam itu satu malam. Dibagi 83 tahun dibagi 12, itu misalkan sekitar 7. Nah, seorang kalau misalkan sejam saja baca Quran, itu seakan-akan dia 7 tahun baca Quran terus tanpa berhenti dari sisi pahala. Ya, apalagi dia manfaatkan 1 malam full itu untuk ibadah. Jadi luar biasa ketika kita mendapatkan malam Al-Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Iya. Iya, itu kalau terkait nazarnya. Jadi yang batal apanya? Yang batal itu itikaf karena dia bernazar. Jadi nazarnya itu batal. Nazarnya belum terpenuhi karena itikafnya belum sempurna. Kira-kira gitulah. Itu kalau perkara wajib. Kalau perkara sunnah, dia keluar tanpa ada udzur, ya dia tetap dikatakan batal itikafnya. Tetapi caranya gimana? Ya tinggal memperbarui saja niatnya. Dia tinggal melanjutkan. Adapun yang hukumnya wajib tadi nazar, ya hari itu itikafnya udah nggak sah. Dia harus ganti. Kira-kira gitu. Tapi kalau perkara sunnah, ya dia nggak harus ganti. Dia cukup memperbarui niat saja. Itu bedanya. Nah, terkait kalau misalkan keluar tanpa udzur. Ada lagi? Itu ada mazhab yang mengatakan itikaf itu sunnah kifayah. Gimana Pak? Sunnah kifayah. Hukumnya sunnah kifayah. Mazhab apa? Hanafiyah. Ya mungkin ya itu terkait hukum ya, terkait hukum itu itikaf secara umum atau itikaf Ramadan? Itu tidak begitu jelas poinnya. Oh ya, nanti bisa kita cari. Saya juga belum tahu dalam mazhab yang lain hukum yang sunnah kifayah, mungkin ada. Ya, dari pendapat yang lain mengatakan hukumnya sunnah kifayah atau fardu kifayah? Oh ya enggak, jadi beda. Terkait sunnah kifayah itu gini, sunnah kifayah itu kalau ada seorang yang sudah melaksanakan, yang lain gugur, tapi hukumnya sunnah saja, tidak wajib, gitu ya. Ada satu komunitas, iya, ada yang sudah melakukan. Iya betul. Misalkan perwakilan keluarga itu gugur, nggak perlu itikaf semua, karena hukumnya sunnah saja, sunnah kifayah. Seperti fardu kifayah, ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Ya. Kalau karena nazar. Terkait nazar, nazar karena kafaroh karena dia bernazar, ya ada. Terkait kafaroh sebenarnya tidak harus bayar kafaroh sebenarnya. Dia itikaf saja untuk memenuhi nazarnya itu. Jadi misalkan itikafnya itu batal, ya dia harus penuhi di hari yang lain. Kira-kira gitu. Ya supaya dia harus penuhi sesuatu yang wajib, nggak boleh ditinggalkan. Selama dia tinggalkan terus, ya dia dapat dosa terus. Jadi harus dilakukan. Namanya nazar itu harus dilaksanakan. Ada yang terakhir pertanyaan, kalau misalkan wanita yang haid, apakah bisa ada potensi didapat malam Al-Qadar? Padahal orang yang haid itu kan dia dilarang untuk ke masjid, gitu ya. Masih ada potensi. Wanita yang haid itu masih ada ibadah yang lain walaupun dia tidak di masjid. Ada ulama yang mengatakan dia nggak boleh baca Quran. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya tetap boleh baca Quran tapi nggak boleh nyentuh. Yang disepakati ulama itu wanita haid tidak boleh menyentuh Quran, itu sepakat. Tapi yang khilaf, yang berbeda pendapat para ulama itu terkait bacaan tanpa dia memegang ya. Nah, terkait bacaan ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dalam mazhab Syafi'i kuat itu pendapatnya tidak membolehkan walaupun hanya membaca.
Tapi mazhab yang lain seperti mazhab Malikiyah tetap membolehkan kalau dia ingin membaca Quran lewat lisannya saya atau misalkan hafalan murojaah. Masih ada peluang wanita yang haid untuk mendapatkan malam al-qadar, misalkan ia dengan perbanyak zikir. Kalaupun dia misalkan di keluarganya untuk membangunkan di malam harinya atau untuk menyiapkan makanan untuk orang yang i'tikaf, masih ada peluang untuk mendapatkan malam al-qadar bagi wanita yang haid. Seperti itu, walaupun tidak diperkenankan untuk ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.